بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di channel ini. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semuanya selalu diberi kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, ada kalangan di negeri kita yang menjadikan dalil surat Al-A'raf ayat 40 sebagai pendukung keyakinannya bahwa orang muslim yang sudah masuk neraka tidak akan keluar-keluar lagi. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya sekali-sekali tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit, dan tidak pula mereka masuk surga hingga unta masuk ke dalam lubang jarum. Demikianlah kami memberi pembalasan kepada orang-orang yang berbuat kejahatan. Quran Surah Al-A'raf ayat 40. Kesimpulan kalangan tersebut, orang mukmin yang sudah masuk neraka tidak akan keluar-keluar darinya bagaikan unta yang masuk ke dalam lubang jarum. Lalu, apakah itu benar? Ada 5 sanggahan tentang keyakinan tersebut. Pertama, mari kita rujuk dahulu kitab tafsir tentang surat Al-A'raf ayat 40 pada tafsir Al-Jalalain. Dalam kitab tersebut disebutkan, sesungguhnya orang-orang yang mendustakan dan menyombongkan diri pada ayat-ayat Allah yang dimaksud adalah tidak beriman kepadanya, maka sekali-kali tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit ketika mereka mati. Orang-orang kafir tersebut akan kembali ke Sijjin, sedangkan orang-orang beriman akan dibukakan pintu langit bagi mereka, dan roh mereka akan diangkat ke langit yang ketujuh, sebagaimana disebutkan dalam hadis. Orang kafir tadi tidak akan masuk surga sampai unta masuk ke dalam lubang jarum. Artinya mustahil masuk surga. Demikianlah balasan untuk orang-orang yang berbuat kekafiran. Tafsir Al-Jalalain halaman 164. Dalam kitab tafsir karya Ibnul Jauzi, Zahad Al-Masir menyebutkan bahwa pengibaratan dengan unta masuk dalam jarum dimaksudkan untuk kemustahilan masuk dalam surga selamanya. Kesimpulannya, ayat tersebut yang tepat ditunjukkan pada orang kafir, bukan orang mukmin. Kedua, mengatakan bahwa orang-orang yang masuk neraka tidak akan keluar selama-lamanya adalah keyakinan firqah sesat, yaitu Khawarij dan Mu'tazilah. Pemahamannya benar menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang akan memasuki neraka ada 2 golongan, yaitu orang-orang kafir, mereka kekal di dalam neraka, sedangkan kedua, yakni orang-orang mukmin yang berbuat dosa besar, mereka
akan keluar dari neraka dan akan masuk dalam syurga. Ketiga, menyatakan orang mukmin yang masuk neraka tidak akan keluar lagi, bertentangan dengan prinsip akidah Islam. Murid terkemuka Imam Asy-Syafi'i yang wafat pada tahun 204 Hijriah, yaitu Imam Al-Muzani. Nama aslinya yakni Ismail bin Yahya bin Ismail bin Amr bin Muslim Al-Muzani. Beliau wafat pada tahun 264 Hijriah, bahwa mengatakan orang yang kafir yang menentang Rabb-nya di hari kiamat, mereka akan terhalang dari melihat Allah dan mereka akan diseret ke neraka, kecuali yang Allah kehendaki dari kalangan ahli tauhid, maka mereka akan keluar dari neraka. Syarh As-Sunnah karya Imam Al-Muzani, halaman 86. Keempat, cerita tentang orang yang terakhir keluar dari neraka dan terakhir kali masuk syurga jadi dalil bantahan terhadap pemahaman keliru di atas. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya aku tahu siapa orang yang paling terakhir dikeluarkan dari neraka, yang paling terakhir masuk ke syurga, yaitu seseorang laki-laki yang keluar dari neraka dengan merangkak. Kemudian Allah berfirman kepadanya, pergilah engkau, masuklah engkau ke dalam syurga. Ia pun mendatangi syurga, tetapi ia membayangkan bahwa syurga itu telah penuh. Ia kembali dan berkata, wahai Rabbku, aku mendatangi syurga, tetapi sepertinya telah penuh. Allah berfirman kepadanya, pergilah engkau dan masuklah ke syurga. Ia pun mendatangi syurga, tetapi ia masih membayangkan bahwa syurga itu telah penuh. Kemudian ia kembali dan berkata, wahai Rabbku, aku mendatangi syurga, tetapi sepertinya telah penuh. Allah berfirman kepadanya, pergilah engkau dan masuklah syurga, karena untukmu syurga seperti dunia dan 10 kali lipatnya. Orang tersebut berkata, apakah engkau memperolok-olokku atau menertawakanku, sedangkan engkau adalah raja di rana? Ibnu Mas'ud berkata, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertawa sampai tampak gigi geram beliau. Kemudian beliau bersabda, itulah penghuni syurga yang paling rendah derajatnya. Hadis riwayat Bukhari nomor 6571 dan Muslim nomor 186. Hadis di atas menunjukkan bahwa jika orang yang beriman masih memiliki iman walaupun kecil, ketika masuk neraka tidak akan kekal di dalamnya. Bantahan yang kelima, akhirnya menolak syafaat. Hadis ini menunjukkan ada penduduk neraka yang dapat syafaat sehingga mereka diangkat ke syurga. Dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, adapun penduduk neraka yang mereka merupakan penduduknya, maka sesungguhnya mereka tidak akan mati di dalam neraka dan tidak akan hidup, tetapi orang-orang yang dibakar oleh neraka dengan sebab dosa-dosa mereka, maka Allah akan mematikan mereka, sehingga apabila mereka telah menjadi orang diizinkan mendapat syafaat, maka mereka didatangkan dalam keadaan kelompok-kelompok yang berserakan. Lalu mereka
dimasukkan ke dalam sungai-sungai di surga. Kemudian dikatakan, "Wahai penduduk surga, tuangkan air pada mereka." Maka mereka pun tumbuh sebagaimana tumbuhnya biji-bijian yang ada pada sisa-sisa banjir. Hadis riwayat Muslim nomor 185. Dan memang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan memberikan syafaat bagi pelaku dosa besar dari umat beliau. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Syafaatku bagi pelaku dosa besar dari umatku." Hadis riwayat Abu Daud nomor 4739, Tirmidzi nomor 2435, dan Ahmad nomor 213. Al-Hafidz Abu Thahir mengatakan bahwa hadis ini sahih. Orang yang masuk neraka Jahannamiyin akan dimasukkan dalam surga dengan syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ada suatu kaum keluar dari neraka dengan syafaat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu ia memasuki surga. Mereka disebut dengan Jahannamiyin." Hadis riwayat Bukhari nomor 6566. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, itulah orang yang masuk neraka tidak akan keluar-keluar darinya bagaikan unta yang masuk dalam lubang jarum. Demikian yang dapat kami bagikan. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.